Puluhan lapak pemulung di TPA Jatibarang, Kota Semarang, ludes terbakar. Menabung selama 15 tahun, pedagang ayam kampung asal Kabupaten Sragen naik haji. Tuah Stadion Manahan Solo diragukan pada musim ini. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Sanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, puluhan lapak pemulung yang berdekatan dengan lahan TPA Jatibarang, Kota Semarang, ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan cuaca panas membuat kebakaran cepat meluas. Kebakaran puluhan lapak pemulung yang berada di area TPA Jatibarang, Kota Semarang, terjadi sekitar pukul 8 Rabu pagi. Banyaknya lapak-lapak yang terbuat dari bahan kayu dan saling berdempetan, serta material yang mudah terbakar yang disimpan pemulung, membuat api cepat merambat dan meludeskan lapak-lapak yang ada. Menurut salah satu penghuni lapak, sempat terdengar ledakan sebelum kebakaran terjadi. Para penghuni lapak langsung menyelamatkan diri karena terlihat api langsung membesar. Sebagian lapak dalam keadaan kosong karena penghuni lapak sudah pergi bekerja. Suara percikan api, Mak. Kebakaran. Syukur-syukur pada. Maknya lagi apa, Pak? Mau keluar ya, mau kerja. Jarang keluar. Itu apinya langsung besar atau gimana? Cepet apinya, Mas. Cepet banget, Man. Sebanyak 4 unit mobil kebakaran Dinas Kebakaran Kota Semarang dan 3 unit mobil tangki air PDAM Kota Semarang dikerahkan ke lokasi. Upaya pendinginan area yang terbakar terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Jebere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Kecelakaan kembali terjadi di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah truk tangki bermuatan semen terguling saat melintas di jalan menurun dan menikung di Kalijambe. Kecelakaan tunggal truk bermuatan semen ini terjadi sekitar 30 meter atau di seberang jalan dari lokasi kecelakaan Kalijambe yang menewaskan 12 orang pada Rabu pekan lalu. Kecelakaan bermula ketika truk tangki bermuatan semen datang dari arah Magelang menuju Banjarnegara hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan menikung di Kalijambe. Sopir truk dilaporkan menghindari warga di pinggir jalan hingga membanting setir ke arah kanan, sehingga truk oleng dan menabrak tebing hingga terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir truk tangki hanya mengalami luka ringan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. KBM truk tangki tronton yang bermuatan semen dari arah Magelang menuju ke Purworejo. Rencana kendaraan ini mau ke arah Banjarnegara. Jadi dari Tuban mau ke arah Banjarnegara, melintasi wilayah Purworejo, tepatnya di Kalijambe, terjadi laka tunggal. Polisi memasang garis polisi dan masih melakukan penyidikan terkait peristiwa kecelakaan tunggal ini. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, jenazah korban ledakan amunisi di Garut, almarhum Kopda Eri, dimakamkan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa petang. Jenazah dimakamkan di kampung halaman atas permintaan keluarga. Jenazah almarhum Kopda Eri Dwi Priambodo dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung. Prosesi pemakaman jenazah dilaksanakan secara militer oleh anggota TNI di kampung halaman atas permintaan keluarga. Upacara pemakaman dipimpin Komandan Kodim 0706 Temanggung. Almarhum Kopda RI Dwi Priambodo menjadi anggota TNI sejak tahun 2007. Terakhir, almarhum bertugas di Puspalat, Jakarta Timur. Tempat pemakaman itu permintaan dari keluarga. Untuk kami, TNI menyesuaikan dengan di mana tempat bagi anggota kita yang sudah almarhum akan dimakamkan. Demikian. Sebelumnya, Selasa sore, jenazah almarhum Kopda RI Dwi Priambodo tiba di rumah duka di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut keluarga, kerabat, serta tetangga. Jenazah Kopda RI disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di malam hari. Para keluarga, kerabat, dan tetangga juga ikut memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum Kopda RI. Jenazah diserah terimakan dari Kodim 0706 Temanggung kepada pihak keluarga sebelum dilakukan prosesi pemakaman digelar secara militer. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pada Selasa malam, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Setelah dilakukan misa arwah di rumah duka di Kaliwunglu, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diserahkan keluarga kepada TNI Angkatan Darat untuk dimakamkan secara militer di pemakaman umum setempat tak jauh dari rumah duka. Kita punya anak, apalagi bisa masuk di perwira, itu adalah kebanggaan. Dengan adanya ini jelas itu merupakan yang terpukul bagi kami. Tapi untungnya kita masih punya dasar iman, sehingga apapun yang terjadi ya kita itu yang diberikan dan itu ya yang diambil dari beliau yang dia. Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah salah satu korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Setelah berhasil diidentifikasi, jenazah kemudian dipulangkan ke tanah kelahirannya di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan secara militer. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Menabung selama 15 tahun, pedagang ayam kampung asal Kabupaten Sragen naik haji. Nantikan informasinya usai jeda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sebanyak 270 petugas yang tergabung dalam Satgas PPIH Embarkasi Solo diterjunkan dalam melayani pelaksanaan ibadah haji 2025 dari mulai proses keberangkatan hingga kepulangan dari Arab Saudi. Satgas PPIH Embarkasi Solo di pelaksanaan ibadah haji 2025 tetap mengedepankan pelayanan ramah lansia dan juga disabilitas. Petugas mulai menerima kedatangan jemaah calon haji dari daerah asal di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Petugas langsung mengarahkan jemaah calon haji untuk langsung masuk ke gedung Jeddah guna mengikuti proses penerimaan. Sejumlah jemaah calon haji lansia maupun disabilitas juga mendapatkan pelayanan yang sama oleh petugas haji.
Pada pelaksanaan ibadah haji 2025, Embarkasi Solo mengedepankan pelayanan ramah lansia dan disabilitas. Artinya, pelayanan ramah lansia menjadi prioritas utama. Sehingga petugas yang ditugaskan sudah dipilih yang mumpuni dan secara khusus dengan keahliannya melayani para lansia maupun disabilitas. 25 ini adalah aman, nyaman, mabrur sepanjang umur ya. Jadi kalau ramah lansia itu memang sudah tagline dari 2023 dan 2024. Walaupun sekarang tagline-nya beda, tapi tentu pelayanan pada jemaah lansia dan disabilitas menjadi prioritas utama. Jadi mulai dari jemaah masuk embarkasi di Gedung Jeddah, tim lansia ini sangat berperan aktif di dalam penerimaan tersebut. Mulai dari penurunan bus yang memang perlu dibopong, dipapah, sampai dengan duduk di penerimaan. Terus mencarikan data para lansia disabilitas itu untuk bisa dicek lebih awal, menjadi prioritas untuk pelayanan. Setelah selesai dicek kesehatannya, dipandu menerima living cost, paspor, gelang identitas, dan dibantu diarahkan sampai ke kamar jemaah masing-masing. Jamaah yang lansia, mungkin yang sudah demensia, jadi miskomunikasi, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Satgas karena memang kita mengutamakan pelayanan. Jadi intinya sabar, ikhlas. Jadi yang tadi miss itu akhirnya jadi ketemu. Kita mengarahkan itu lebih enak dan nyaman buat jamaah sendiri. Melalui peran ratusan para petugas yang tergabung dalam Satgas PPIH Embarkasi Solo yang mengedepankan pelayanan sabar, ikhlas dan senang inilah dapat menentukan kelancaran ibadah haji 2025. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Sragen, Saudara. Setelah menabung selama 15 tahun dari hasil berjualan ayam, Mbah Kanem, lansia berusia 82 tahun asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, bisa mewujudkan mimpinya naik haji tahun ini. Mbah Kanem, seorang pedagang ayam berusia 82 tahun, warga Kampung Meranggen, Desa Jati Tengah, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, bersyukur bisa berangkat haji tahun ini. Pekerjaan sebagai pedagang ayam kampung di Pasar Sukowati, Kabupaten Sragen ini telah ia lakukan sejak puluhan tahun silam. Semula ia menjual 10 hingga 20 ekor ayam kampung dari modal sendiri, namun lambat laun usahanya berkembang dan bisa menyisihkan uang hasil penjualan ayam untuk mewujudkan mimpinya beribadah haji. Dari hasil berjualan ayam, nenek yang memiliki cucu 10 orang ini rutin menabung hingga Rp300.000 setiap bulan. Mbah Kanem pun diliputi rasa bahagia dan haru karena dengan tekad, doa, dan keteguhan yang menabung selama 15 tahun, akhirnya bisa melaksanakan rukun Islam kelima. Gagas lah. Wong kese kadane sing kapan sing ajeng ngaji lho lha pengen terusan ajeng ro mriko niku lak proyen ngoten. Boten nyangka blas wong saking niku nggih. Penting niat nggih. Niat kali Gusti. Oh nggih. Niate pokoke penting niat. Muga-muga saged lah. Kalau ben jane pamane pro niku pun kangkat ngoten kok kita itu ya nuwun ngoten nggih. Apa ya kalau lagi datar wayah itu wae biasane boten duki pripun ora ngoten to niku tenan jelas pun boten ngantek ganggu kok diangkat alhamdulillah. Mbah Kanem merupakan bagian dari 892 jemaah calon haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat haji tanggal 18 Mei 2025 dan tergabung dalam kloter 59 Embarkasi Solo. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tuah Stadion Manahan Solo diragukan pada musim ini. Nantikan informasinya usai jeda.
Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Untuk memperkuat regenerasi organisasi, Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Depidar Soksi Jawa Tengah mulai melirik kalangan generasi muda terutama kaum milenial. Menyikapi jumlah anggota aktif Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Jawa Tengah yang mencapai 3.000 orang dan masih sedikit yang muda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Jawa Tengah, Anton Lamiswadi mengatakan akan membuka peluang generasi muda untuk bergabung. Menurutnya, generasi muda milenial memegang peranan penting untuk kelangsungan organisasi Soksi yang dikenal sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar. Sehingga Soksi Jawa Tengah perlu menggandeng kaum milenial untuk kepengurusan ke depan. Ini udah mulai tak libatkan. Adik-adik kan sudah banyak di luar itu. Nah, nanti masuk di generasi muda, wadahnya adalah ada fokus maker itu untuk pengurusi mahasiswa, wirakarya yang pemudanya, yang agak gede, agak berani. Kalau nanti baratnya tabrakan fisik, nah nanti baratika. Kayak seperti satgas gitulah ya. Yang perempuan KBSI, ada bantuan hukum yang konsulat. Jadi habis ini kita akan bentuk yang muda-muda dimasukkan dulu dalam di mukonya dulu, belum masuk Soksi tapi masuk lembaga konsultasi. Anggota keseluruhan berapa tuh di Jawa Tengah? Kalau di anggota keseluruhan itu ya kalau rata-rata yang karena kan agak mandek kemarin ya. Jadi kalau 3.000 ada aktif ya dari aktif. Berarti ini mau dihidupkan tapi oh iya, lagi akan terus kita kembangkan lagi karena potensinya sekarang sudah mulai nampak. Kemarin kan tanda kutip mati suri Soksi karena tadi ada yang disampaikan Prof. Thomas tadi ada tanda kutip dualisme, jadi yang bingung di sana tadi. Dari 3.000 itu yang generasi muda sekitar? Ya kalau kemarin itu belum banyak terus terang aja karena ini masih produk-produk lama. Tapi ke depan ini pengurus yang baru ini sudah mulai muda-muda. Soksi sendiri memiliki beberapa kelembagaan khusus seperti Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan atau Fokus Maker, Wirakarya Indonesia atau WKI, Krida Wanita Swadiri Indonesia atau KWSI, serta Baladiga semacam Satgas. Dan Musda Soksi merupakan perjuangan agar Soksi terus bangkit dan kader-kader yang melaksanakan tanggung jawab seperti yang digariskan partai. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Persis Solo punya rekor unik pada paruh akhir Liga 1 musim ini. Laskar Sambenyawa selalu raih poin ketika bermain jauh dari kandangnya. Terakhir, anak asuh Ong Kim Sui menang 2 gol tanpa balas dari tuan rumah PSBS Biak. Stadion Manan Solo, Jawa Tengah tuahnya diragukan musim ini. Bagaimana tidak, sang tuan rumah Persis Solo justru sering apes jika bermain di sini. Hasil seri dan kalah cukup banyak diderita di Manahan. Dari 16 laga tandang, Persis berhasil menang di 5 pertandingan. Namun ketika bermain di Manahan, Persis hanya bisa menang 4 kali. Terakhir, Ramadan Sananta dan kawan-kawan menang atas PSBS Biak di Stadion Lukas NMB 2 gol tanpa balas. Hasil ini menghentikan langkah impresif tuan rumah yang sebelumnya melalui 8 pertandingan tanpa kalah. Fenomena ini menarik, namun pelatih Ong Kim Sui meminta anak asuhnya menganggap semua pertandingan sama. Itu yang sudah kita lihat dan nilai apabila bermain di Manahan ya. Namun rekod yang tidak begitu baik. Tapi rekod tujuan rekod adalah untuk kita perbaiki. Ya, dan saya percaya pemain mempunyai tahap pemikiran yang lebih baik untuk pertandingan esok, dan saya percaya kalau kita terus berusaha dan pemain menunjukkan sikap positif seperti pertandingan yang lepas, kita mampu mendapatkan keputusan yang baik. Kini di 2 laga sisa, Persis memiliki 1 pertandingan kandang dan 1 tandang. Jika ingin tetap berada di Liga 1, Mosa Sidibe dan kawan-kawan wajib meraih poin penuh di 2 laga tersebut.
Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.